Di bawah langit malam Yerusalem yang gelap dan penuh ketegangan, pada tanggal 20 Juni 2025, sejarah mencatat sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari pusat komando bawah tanah di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel muncul di depan kamera, wajahnya letih, tangannya memegang kain putih sebagai simbol penghentian sepihak operasi militer. Ia tidak meneriakkan kemenangan, juga tidak mengumumkan strategi baru, hanya ada keheningan yang tebal, diselingi dengan kata-kata damai yang terurai dengan suara serak. Dalam situasi yang memburuk selama lebih dari 2 pekan, pengumuman ini seharusnya menjadi titik balik. Namun, di luar layar itu, dunia belum sepenuhnya siap menerima niat baik. Di Teheran, diam justru berubah menjadi gema. Dan cerita belum berakhir. 2 jam setelah kain putih dikibarkan di Tel Aviv, langit selatan Israel berubah warna. Pada pukul 1,17 dini hari, suara ledakan mengoyak keheningan Beersheva, sebuah kota yang sebelumnya menjadi tempat pengungsian ribuan keluarga. Lebih dari 60 rudal, mayoritas tipe Sahab 1 dengan hulu ledak presisi tinggi, menghantam pusat kota, menghancurkan gedung-gedung apartemen di distrik Ramat Yehuda dan kawasan industri Merkaz Shoken. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lanskap urban berubah menjadi puing-puing. Rekaman CCTV memperlihatkan momen saat bangunan setinggi 9 lantai runtuh seperti pasir. Lampu padam, debu menutupi jalan, dan siren menggema tanpa henti. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa ini adalah salah satu serangan rudal terkoordinasi terbesar sejak tahun 2006 dan dilakukan saat tidak ada aksi militer aktif dari pihak Israel. Pemerintah Iran, melalui pernyataan resmi di Teheran pada pagi hari, menyebut bahwa tawaran damai dari Israel dianggap tidak tulus, bahkan dilihat sebagai strategi penundaan untuk konsolidasi. Kami menanggapi bukan pada kata-kata, tetapi pada niat, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Iran. Di tengah kepanikan dan duka, muncul pertanyaan di mata warga sipil. Apakah masih ada ruang bagi diplomasi ketika bahasa yang dipakai adalah ledakan? Banyak keluarga di Beersheva kehilangan tempat tinggal hanya dalam hitungan menit. Bagi mereka, ini bukan sekadar reaksi militer, tetapi kenyataan pahit dari harapan yang dipatahkan terlalu cepat. Pagi hari, tanggal 21 Juni 2025, ketika debu serangan rudal belum benar-benar mengendap di Beersheva, dunia menyaksikan reaksi resmi pertama dari Teheran. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung dari markas besar militer di distrik Lavizan, Jenderal Mohsen Rezai berdiri tenang di depan podium, mengenakan seragam lapangan lengkap dengan insignia Garda Revolusi. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan melainkan keyakinan dingin. Jika ini adalah tanda menyerah, ujarnya sambil menatap lurus ke kamera, maka kuda bertanduk 1 adalah alat tukar yang sah. Pernyataan itu menggambarkan posisi Iran dengan sangat jelas. Mereka tidak percaya pada sinyal damai dari Israel. Bagi Teheran, pengibaran bendera putih tidak lebih dari sebuah manuver untuk memperdaya, sebuah celah waktu yang digunakan oleh Tel Aviv guna menata ulang sistem pertahanan, terutama pemulihan Iron Dome yang sebagian rusak setelah 2 minggu serangan non-stop. Laporan intelijen yang dikutip oleh kantor berita Mehr menyebutkan bahwa tidak ada indikasi penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza atau Lebanon Selatan. Bahkan, tidak ada pengumuman pembukaan koridor kemanusiaan untuk wilayah sipil yang terdampak konflik. Kami tidak melihat langkah-langkah nyata menuju dieskalasi, tambah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Reza Farhadi, di hari yang sama. Apa yang terlihat seperti penurunan intensitas hanyalah perubahan bentuk, bukan niat. Di tengah ketegangan ini, masyarakat sipil menjadi saksi atas betapa tipisnya batas antara diplomasi dan manipulasi. Di Tel Aviv, warga mulai mempertanyakan, apakah langkah perdamaian sepihak benar-benar murni dari niat baik, atau hanya bagian dari doktrin militer jangka panjang. Beberapa akademisi di Universitas Ibrani Yerusalem menyebut pernyataan Israel sebagai formulasi ambiguitas strategis, sebuah pendekatan yang digunakan untuk menjaga ruang manuver tanpa komitmen penuh. Sebaliknya, di Iran, narasi publik justru semakin menguatkan persepsi bahwa musuh belum benar-benar melemah. Surat kabar Kaihan edisi Jumat menulis tajuk utama, bendera putih di siang hari, drone di malam hari. Kalimat itu mencerminkan rasa curiga kolektif dan menegaskan sikap Iran selama tidak ada tindakan nyata menuju gencatan senjata 2 arah dan mekanisme verifikasi independen. Maka setiap sinyal perdamaian akan dibaca sebagai bagian dari rencana. Dan begitu, ruang antara keheningan dan dentuman kembali menjadi panggung tarik-menarik 2 logika. Logika niat dan logika pengalaman. Dalam ruang itu, rakyat biasa baik di Yerusalem maupun di Teheran masih menunggu apakah waktu akan membuktikan niat atau sekadar menyingkap strategi tersembunyi yang telah lama disusun. Malam keempat setelah rudal terakhir menghantam Beersheva,
Keheningan yang tertinggal bukanlah tanda kedamaian melainkan runtuhnya peradaban sehari-hari. Di distrik Rahat, Netivot, dan sebagian besar pinggiran selatan Israel, listrik padam total. Pompa air tidak berfungsi. Rumah sakit lokal di Sderot hanya bisa beroperasi dengan generator darurat, sementara pasokan oksigen dan antibiotik menipis cepat. Di luar pagar kompleks medis, antrean panjang warga menunggu giliran mendapatkan air bersih dan lilin. Banyak keluarga kini tinggal di dalam mobil, ruang bawah tanah toko swalayan, atau terowongan tua yang diubah menjadi tempat perlindungan. Suara tangis bayi bercampur dengan doa dalam gelap. Di satu sisi tembok, ada kehidupan yang berusaha bertahan. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa esok akan lebih tenang. Laporan terbaru dari United Nations Emergency Mechanism, UNEM, menyebutkan bahwa wilayah ini secara resmi telah diklasifikasikan sebagai zona hitam istilah teknis yang digunakan untuk menandai kawasan dengan runtuhnya total. Infrastruktur sipil dasar. Rekomendasi UNEM jelas. Evakuasi penuh. Namun tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis. Banyak warga yang enggan meninggalkan tanah mereka. Bahkan ketika tanah itu tak lagi menjamin kelangsungan hidup. Pemerintah Israel sendiri belum mengumumkan rencana evakuasi skala nasional. Sebagian karena pertimbangan militer, sebagian karena beban politik. Dalam keadaan ini, LSM dan sukarelawan lokal menjadi garda terdepan, mendistribusikan makanan instan dan bahan bakar dengan pengawalan terbatas. Di balik statistik dan klasifikasi internasional, ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, bagian dari Israel berada dalam kondisi krisis kemanusiaan, seperti yang biasa terlihat di zona konflik luar negeri. Dan di mata dunia, ini bukan hanya soal logistik melainkan ujian nurani kolektif tentang siapa yang layak diselamatkan dan kapan. Ketika Be'er Sheva terbakar dan sirene masih terdengar di Ashkelon, dunia tampaknya memilih untuk diam. Di ruang-ruang diplomatik New York, Washington, dan Jenewa lampu menyala. Tapi keputusan belum diambil. Dewan Keamanan PBB belum mengadakan sidang darurat. Amerika Serikat menyebut sedang melakukan pembahasan internal. Rusia dan Tiongkok tidak merilis pernyataan apapun. Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mendalam tanpa tindakan konkret. Dalam situasi di mana detik menjadi nyawa, jeda diplomasi ini terasa seperti absen nurani. Harian Haaretz menulis tajuk satir yang mengguncang opini publik. Dunia sedang menonton dengan popcorn. Frasa yang sederhana, namun mencerminkan rasa frustrasi mendalam dari masyarakat Israel yang merasa ditinggalkan bukan hanya oleh sistem, tapi oleh komunitas internasional yang selama ini menyerukan stabilitas. Di Tel Aviv, para analis militer bertanya, apakah keheningan ini adalah taktik menunggu atau sinyal bahwa Israel harus berdiri sendiri? Beberapa pengamat politik mencatat bahwa fragmentasi geopolitik pasca 2022 telah melemahkan kemampuan reaksi kolektif. Krisis ini, sekali lagi, menyingkap wajah asli dari diplomasi global perlahan, berlapis, dan seringkali terbelenggu kepentingan domestik masing-masing negara. Bagi warga sipil di garis depan, tidak ada waktu untuk menunggu resolusi PBB. Mereka membutuhkan bantuan, perlindungan, dan jawaban yang tidak datang dari pidato, tetapi dari tindakan nyata. Dan pertanyaan yang mengambang di udara malam Yerusalem adalah, siapa yang benar-benar melihat? Dan siapa yang sekadar menonton? Pukul 10.43 pagi, waktu Yerusalem. Helikopter militer terlihat melayang rendah di atas gedung Knesset, sementara iring-iringan kendaraan taktis melaju cepat ke arah utara Tel Aviv. Di tengah kekacauan sipil dan tekanan eksternal, tanda-tanda ketegangan internal di pemerintahan Israel tidak lagi bisa disembunyikan. Kritik terhadap Perdana Menteri meningkat tajam setelah pengumuman gencatan senjata dilakukan tanpa konsultasi formal dengan kabinet atau pemimpin militer utama. Langkah sepihak tersebut, meski dibungkus narasi kemanusiaan, dianggap sebagai pelanggaran prinsip kolektif pemerintahan dan memicu spekulasi tentang potensi kudeta militer dari dalam. Dalam laporan dari Channel 12, beberapa anggota Knesset menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak lagi mengakui kepemimpinan saat ini sebagai representasi demokratis. Di lingkungan barak elit Sayeret Matkal dan Sayetet 13, tercatat adanya pergerakan senyap pasukan yang tidak diumumkan sebelumnya. Juru bicara militer menolak mengomentari manuver internal, namun gambar satelit menunjukkan konsentrasi pasukan meningkat di sekitar gedung-gedung administratif di Yerusalem Barat. Di media sosial, tagar, Resign Now, dan Netanyahu bukan lagi, mengalir deras bukan hanya dari aktivis, tapi juga dari mantan pejabat keamanan dan pensiunan perwira tinggi. Sebuah survei cepat dari lembaga Independent Israel Democracy Index
menunjukkan bahwa lebih dari 72% warga kini tidak percaya pada kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola krisis. Ini bukan hanya penurunan legitimasi ini, retaknya dasar kepercayaan sosial politik. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan nyata. Apakah Israel sedang menghadapi disintegrasi institusional yang perlahan tapi pasti? Atau ini adalah awal dari restrukturisasi kekuasaan yang akan membentuk ulang arah politik negara? Yang jelas, rakyat Israel terutama di wilayah selatan yang masih berjuang di tengah kegelapan dan rasa takut membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan politik. Mereka membutuhkan kepemimpinan yang solid, arah yang jujur, dan rasa aman yang tidak hanya datang dari militer, tetapi juga dari kejelasan arah nasional. Dan malam di Yerusalem, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, kembali terasa seperti medan ujian, bukan hanya untuk negara tapi untuk arti pemerintahan itu sendiri. Di Pelabuhan Tua Haifa, subuh belum tiba tapi antrian sudah mengular. Ratusan warga, sebagian membawa koper kecil dan anak-anak dalam gendongan, berdiri dalam diam. Mereka tidak sedang menunggu liburan mereka mencari jalan keluar. Setelah Bandara Ben Gurion lumpuh akibat ledakan dan gangguan sistem radar, laut menjadi satu-satunya harapan untuk melarikan diri. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya berbicara pelan pada wartawan lokal. Saya siap tukar kewarganegaraan. Saya hanya ingin hidup, bukan bertahan. Kalimat itu menggambarkan apa yang tak bisa dijelaskan dengan grafik atau laporan resmi. Perasaan kehilangan arah dan ketidakpercayaan yang meluas di kalangan sipil. Di Yerusalem dan Tel Aviv, unjuk rasa kecil bermunculan tanpa pemimpin jelas. Beberapa memegang karton bertuliskan, "Kami bukan tameng perang." Sementara yang lain menyalakan lilin untuk saudara yang hilang atau masih terjebak di selatan. Tidak ada bendera, tidak ada nyanyian patriotik, hanya kelelahan dan seruan untuk pergi. Kementerian Dalam Negeri mencatat peningkatan tajam permintaan pengurusan dokumen keluar negeri, terutama dari kalangan muda dan profesional medis. Di kota Ashdod, kapal nelayan bahkan disewa diam-diam untuk membawa keluarga-keluarga ke Siprus, meskipun otoritas pantai memperingatkan bahayanya. Fenomena ini bukan sekadar statistik migrasi. Ini adalah indikator rapuhnya kontrak sosial antara negara dan warganya. Ketika kepercayaan terhadap perlindungan dan masa depan hancur, yang tersisa hanyalah naluri dasar untuk selamat. Di tengah semua itu, pemerintah belum mengumumkan rencana tanggap darurat evakuasi massal. Sementara itu, suara di jalanan bertambah pelan tapi dalam. Kami mencintai tanah ini, tapi tanah ini tidak lagi menjanjikan kehidupan. Sebuah kalimat sederhana, namun cukup untuk menjelaskan sebuah bangsa yang kini berdiri di persimpangan antara bertahan atau pergi. Malam tiba di Gaza dengan kembang api, mural bergambar rudal, sahab satu dicat di tembok sekolah yang hancur separuh, dan anak-anak menari di tengah puing sambil meneriakkan kata kemenangan. Di Tel Aviv, sebaliknya, lampu jalan redup dan toko-toko tutup lebih awal. Di perbatasan utara, unit-unit Hizbullah bergerak dalam formasi senyap. Sementara Yordania dan Mesir memperkuat barikade, menutup gerbang yang dulunya terbuka untuk perdagangan dan kemanusiaan. Dalam konferensi pers singkat, Presiden Israel menyampaikan, "Kami menginginkan stabilitas." Namun kata-kata itu cepat berubah menjadi meme disebar, diparodikan, dan dijawab dengan ironi oleh masyarakat yang merasa kehilangan kendali atas masa depan mereka sendiri. Kawasan ini, tempat ketegangan selalu menggantung di udara, kini memasuki babak baru di mana kata damai terdengar lebih jauh dari sebelumnya, dan definisi kemenangan menjadi kabur. Bagi satu pihak, itu adalah hing kembang api. Bagi pihak lain, itu adalah barikade logistik dan migrasi diam-diam. Pertanyaannya kini bukan siapa yang menang, melainkan apakah ada siapapun yang sungguh menang saat rumah-rumah terbakar, kepercayaan retak, dan perbatasan mengeras. Mungkin jawaban ada di tangan mereka yang belum angkat senjata. Para guru, petani, perawat, dan anak-anak yang masih percaya bahwa tanah ini bisa ditanam kembali, bukan hanya dihitung kerugiannya. Simpan video ini, bagikan kepada mereka yang peduli, dan tinggalkan komentar. Menurut Anda, apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan ketika semua pihak mengaku ingin perdamaian, tapi tak seorang pun berani melangkah lebih dulu?